manusia purba, minggu lalu sudah kita pelajari tentang ya sejarah dan prasejarah. Coba Riz, apa itu pengertian sejarah? Sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Oke, terjadi pada masa lampau. Nah, jadi kalau kita belajar tentang sejarah, itu jangan dilupakan, itu ada istilah suatu ilmu. Ya, sama itu dengan biologi dan geografi. Kata awalnya itu harus ada ilmu yang mempelajari tentang. Nah, jadi kalau sejarah itu ada ilmu yang mempelajari tentang manusia purba yang hidup pada masa lampau. Ya. Nah, kemudian, ketika daripada sejarah itu terjadi, itu muncul daripada zaman prasejarah. Apa itu zaman prasejarah? Zaman zaman sebelum mengenal tulisan. Oke, tepuk tangan buat Dina. Pengertian prasejarah terdiri dari dua kata, ya, pra dan sejarah. Pra itu adalah sebelum, sejarah itu adalah mengenal tulisan. Nah, jadi di sini adalah prasejarah itu masa sebelum mengenal tulisan. Nah, yang menjadi pendukung daripada masa prasejarah itu adalah manusia purba. Nah, itu hubungan antara materi kita yang lalu dengan yang sekarang, ya. Nah, jadi jenis manusia purba di sini, ya, apa itu pengertian manusia purba? Itu yang pertama sekali. Coba siapa yang bisa? Apa itu manusia purba? Tadi sudah saya jelaskan itu pada masa prasejarah. Nah, sekarang coba kaitkan dengan pengertian prasejarah. Sebagai pendukungnya itu adalah manusianya adalah manusia jenis manusia purba. Coba siapa yang bisa? Apa itu pengertian manusia purba? Saya, Bu. Coba Riz. Manusia purba itu adalah manusia yang hidup pada masa praaksara. Ya, manusia yang hidup pada masa prasejarah atau manusia yang hidup pada masa sebelum mengenal tulisan. Ya, nah jadi kalau kita bayangkan untuk materi berikutnya corak kehidupan manusia prasejarah ini, ya itu yang disebut nanti mereka berpindah-pindah atau yang disebut sebagai nomaden. Ya, nah itu. Nah kemudian masuklah kita kepada jenis manusia purba. Nah mungkin kalau kita belajar tentang jenis manusia purba ini tidak langkah lagi ya kita mendengar, karena di SMP ya itu sudah kita pelajari jenis manusia purba. Nah secara garis besar jenis manusia purba itu terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah jenis Meganthropus. Ya, jenis Meganthropus. Nah, jadi jenis Meganthropus ini terdiri dari 2 kata, yaitu megan dan tropus. Ya, megan itu artinya adalah besar atau disebut sebagai raksasa. Kalau dikatakan dia tropus itu adalah manusia. Siapa yang mengantuk tadi? Yoas. Siapa yang mengantuk tadi? Yoas. Keluarkan Bu. Yoas. Keluarkan Bu. Oke, jangan seperti itu. Nah, kemudian Meganthropus itu adalah manusia besar atau manusia raksasa. Ya, jangan nanti ketika ibu mengatakan manusia besar atau raksasa, ketika ada badanmu besar, kau mendefinisikan bahwa kau itu adalah manusia Meganthropus. Ya, nah ini hidup pada masa zaman prasejarah. Nah ini tidak. Bentar ya. Jenis Meganthropus, ya, artinya adalah manusia besar atau raksasa. Nah, saya tanya, jenis manusia Meganthropus itu ditemukan di mana? Itu bukan di dalam tanah, karena itu sudah digali, ya, itu berbentuk fosil, ya.
Nah, nanti para peneliti yang datang dari luar itu meneliti mengenai jenis manusia purba yang banyak ditemukan di Indonesia, itu khususnya terdapat di Pulau Jawa. Ya, nah kemudian itu diteliti dan dibawa ke laboratorium untuk diteliti itu jenisnya manusia purba yang mana. Ya. Nah, jadi yang pertama tadi itu siapa yang bisa? Di manakah ditemukan manusia Meganthropus? Sangiran, Bu. Oke, di Sangiran, ya. Nah, itu ditemukan di Sangiran oleh siapa? Von Koenigswald. Oke, oleh von Koenigswald. Ini margasdalah ini. Ya, ini von Koenigswald, ya, itu yang berasal dari Jerman. Nah, itu pada tahun 1936 sampai 1941. Nah, inilah yang merupakan daripada Meganthropus. Nanti saya tampilkan di situ bagaimanakah bentuk wajah daripada jenis manusia purba Meganthropus. Ya, nah yang menjadi contoh daripada Meganthropus ini adalah Meganthropus Paleojavanicus. Ya, jangan Anda salah bilang itu Paleo. Nah, itu adalah Paleojavanicus, ya, yang berasal dari Jawa. Nah, kemudian yang kedua, jenis manusia purba yang kedua itu yang disebut sebagai Pithecanthropus. Ya, apa itu pengertian Pithecanthropus? Manusia yang berjalan tegak. Oke, itu adalah manusia purba yang berjalan tegak. Ya, nah itu nanti adalah merupakan daripada ciri daripada manusia Pithecanthropus. Nah, manusia Pithecanthropus itu ditemukan oleh Eugene Du Bois. Tahun minggu lalu sudah Ibu suruh membaca tentang jenis manusia purba. 1976. Salah. Baru yang bisa. Tahun berapa? 1890. Yang lain? Hah? 20. Nanti kok saya mungkin dengar. Yang lain? 1890 ya. Nah, ini adalah penemuan Pithecanthropus. Nah, kemudian sebagai pengklasifikasian ataupun pembagian Pithecanthropus ini nanti disebut sebagai Pithecanthropus erectus, kemudian Pithecanthropus mojocertensis, dan yang ketiga itu adalah Pithecanthropus wajakensis. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan dia Pithecanthropus mojocertensis dan Pithecanthropus wajakensis ini nanti berasal dari daerah, ya, makanya dikatakan mojocertensis itu adalah jenis manusia purba yang ditemukan di daerah Mojokerto. Ya, sama halnya dengan Wajakensis, ini terdapat di Wajak. Nah, semuanya itu terdapat di daerah Pulau Jawa. Ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah jenis manusia Homo. Nah, jangan Anda berpikiran negatif, ya, karena yang ketiga itu adalah Homo. Nah, mengapa dikatakan Homo? Ini adalah perbedaan antara manusia sebelumnya dengan Homo. Ya, kalau dikatakan nanti di sini Homo itu adalah Homo sapiens. Nah, ada yang menjadi ciri perbedaan antara manusia Meganthropus, Pithecanthropus dengan Homo. Coba siapa yang bisa? Apa yang menjadi perbedaannya? Oke, Yawas. Kalau orang memiliki hidung yang besar atau lebar, kemudian juga berat badannya antara 30. Nah, itu nanti merupakan ciri-cirinya. Ya, yang saya tanya, yang membedakan manusia sebelumnya dengan Homo sapiens. Oke. Yang membedakan manusia Homo sama yang lainnya itu dari postur tubuhnya sudah lebih kecil dan dia sudah tidak nomaden lagi, tidak berpindah-pindah.
Oke, ada lagi yang mau menambahi dari temannya? Ayo boleh? Apa? Nah, nanti yang membedakan itu adalah merupakan nanti pengertian daripada Homo sapiens. Ya. Oke, Ibu ambil saja. Nah, pengertian ataupun yang menjadi ciri perbedaan dari yang ketiga manusia tersebut itu adalah cara berpikir. Ya, cara berpikir yang bagaimanakah yang dimiliki oleh Homo sapiens? Bahwa di situ dikatakan bahwa jenis Homo itu sudah dapat berpikir, ya, berpikir untuk mengolah makanan sendiri. Nah, jadi kalau manusia sebelumnya itu mereka belum bisa untuk memproduksi ya makanan sendiri, makanya minggu lalu sudah kita pelajari dari food gathering menjadi food producing. Ya, arti food gathering siapa yang masih ingat? Oke? Tergantung pada alam. Oke, itu adalah tergantung kepada alam. Nah, jadi kalau memang manusia dulu ya, itu belum ada seperti kita sekarang ada supermarket, ya ada pasarnya, itu tidak ada. Nah, mereka hanya tergantung kepada alam, ya. Nah, apa yang ada di dalam alam itu yang mereka ambil dan mereka makan tanpa diproses. Ya. Nah, makanya nanti terjadi peralihan ya antara evolusi ya, masa peralihan manusia sebelumnya atau Meganthropus kepada Homo. Yaitu tadi Ibu katakan Homo ya, Homo itu sudah dapat berpikir dan mengolah makanan. Nah, sehingga mereka bisa yang disebut sebagai food producing. Ya. Nah, nanti minggu depan materi kita itu adalah mengenai corak kehidupan manusia prasejarah. Ya. Nah, itulah sebagai pengertian daripada Homo. Itu adalah manusia bijak ya ataupun manusia cerdas. Ya. Nah, inilah yang merupakan daripada jenis-jenis manusia purba. Nah, sampai di sini sebelum Ibu tampilkan gambarnya dari pengelompokan masing-masing jenis manusia purba, adakah yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Enggak, Bu. Ada? Jangan sih, Bu. Oke, Sam. Kenapa perawakan manusia purba itu agak berbeda sama kita yang hidup sekarang di zaman modern ini? Oke. Nah, jadi kalau dikatakan jenis manusia purba dulu ya, sesuai dengan ciri-cirinya, ya, itu manusia dulu itu mirip dengan kera. Makanya sampai sekarang itu banyak yang mengatakan bahwa manusia itu mirip dengan kera. Nah, kita sudah pernah ya mengunjungi ataupun pergi ke apa namanya itu di kebun binatang dan melihat daripada kera. Teman hewan. Ya. Nah, jadi nanti ketika Ibu tunjukkan gambar daripada jenis manusia purba ini, memang itu adalah mirip dengan kera. Salah satu cirinya adalah ya, itu munculnya itu agak maju ke depan. Ya kan? Nah, itu. Nah, itulah adalah merupakan cirinya. Nah, jadi yang membedakan nanti ini semua itu dari yang pertama adalah postur tubuh. Yang membedakan. Nah, kemudian yang membedakan yang kedua itu adalah pola pikir dengan manusia yang sekarang. Ya kan? Nah, kemudian yang membedakan yang ketiga, manusia dulu itu tidak memiliki kebudayaan. Ya. Nah, kalau dibandingkan dengan manusia kita sekarang, kita sudah memiliki daripada banyak kebudayaan. Ya, itu adalah merupakan salah satu perbedaannya. Nah, jadi kalau kita saksikan, nah silakan kita saksikan bagaimana sebagai jenis manusia purba. Nah, ini adalah merupakan jenis manusia purba Meganthropus. Ya, coba dipandang, mirip nggak sama kita? Oke, nah ini yang disebut sebagai Meganthropus. Oke. Pertanyaanku, dia bisa dikatakan bentuknya kayak gini dari kapan, Bu? Kalau pada waktu itu prasejarah belum mengenal namanya tulisan atau apa. Kalau bisa didefinisikan bahwasanya manusia purbakala atau apa itu kayak gini, Bu, kayak gitu. Secara spesifik dulu. Oke, secara spesifik ya. Oke. Bagaimana peneliti itu bisa menunjukkan bahwasanya manusia purba
purba itu bentuknya kayak gini. Kalau orang itu cuma meneliti dari kerangka tubuhnya aja, kayak gitu. Nah, siapa yang bisa? Dan itu sudah tinta. Oke. Kalau menurut saya Bu, mengapa mereka bisa menggambarkan seperti ini? Mungkin karena mereka sudah melakukan penelitian dan mungkin mereka sudah membuat usaha, membuat sketsa wajah berkaitan dengan fosil-fosil yang mereka temukan. Oke. Nah, tadi kan sudah ada saya bilang, ya, orang-orang luar negeri itu datang ke Indonesia untuk menemukan atau menggali fosil, ya, tentang daripada kerangka manusia itu sendiri. Nah, kemudian itu mereka teliti, ya, mereka teliti dan mereka bawa ke laboratorium. Nah, mereka ini menentukan bagaimanakah jenis manusia purba ini, tergolong manakah, ya, apakah itu kegolong Meganthropus, Pithecanthropus ataupun Homo. Pertanyaan lagi, bagaimana orang itu menentukan itu bagian dari Homo sama Pithecanthropus, Bu? Mereka melihat daripada wajah mereka, nah kemudian volume otak, ya, volume otak daripada manusia yang pertama sampai dengan yang ketiga itu berbeda. Nanti saya kasih PR-mu ketika kita nanti menonton video, ya, tentang daripada jenis manusia purba ini. Nah, itu nanti saya kasih tugasmu bagaimana ciri-ciri ketika kamu sudah merumuskan daripada video tersebut. Nah, ini saya suruh nanti per kelompok, ya, supaya tidak berat. Nah, bisa nanti kamu lihat di internet ataupun yang di lainnya tentang video tersebut. Oke, Ronaldo? Ada lagi, Bu? Ayo cepat-cepat, Bapak kita tinggal sedikit. Makhluk purba itu adalah makhluk yang tidak mengenal bahasa. Jadi saya ingin bertanya, Bu, apabila di dalam gua ditemukan gambar-gambar atau tulisan-tulisan, apakah itu tergolong bahasa purba atau bahasa bagaimana? Itu adalah merupakan bahasa yang mereka pergunakan pada saat dulu. Ya, itu ada tulisan-tulisan yang disebut sebagai tulisan hieroglif. Ya. Apakah itu tergolong bahasa purba atau tidak, atau bagaimana bahasanya dihasilkan atau bagaimana? Kalau dikatakan bahasa purba itu tidak ada bahasa purba. Ada, Bu, bahasa purba ada bahasa proto. Ya, itu nanti merupakan daripada nenek moyang. Nanti setelah ini nanti ada ketika persebaran nenek moyang di Indonesia, yaitu adalah Proto Melayu, Deutero Melayu, dan Melanesoid. Ya. Oke, boleh? Ini anak kesayangan saya. Walaupun tidak datang, tapi dia lancar otaknya. Terakhir, Bu. Apalagi Ronaldo yang kurang puas. Tadi kan Ibu sebutkan bahwasanya pada manusia itu berasal dari kera. Kalau kita lihat, Tidak ada saya bilang Pak berasal dari Iya. kera. Mulai dengan Iya. kita Ronaldo. Iya. Ada main bola yang sama Ronaldo kurang sekolah. Nah, terus pertanyaan begini, Bu. Kalau kita bandingkan sekarang ketika kita pergi ke taman hewan, bandingkan sama kita. Kalau contoh Yang lain dia misalkan dengan temannya. gerak manusia itu mirip sama kera, itu filosofinya itu bagaimana itu bisa disebutkan kayak gitu, Bu? Ini adalah menurut teori Charles Darwin. Ya, dia yang mengatakan itu. Ya, dia beranggapan bahwa manusia, ya, purba itu adalah, ya, mirip dengan kera. Nah, kemudian nanti ketika daripada terjadinya evolusi, ya, manusia sebelumnya dengan kita sekarang itu terjadi evolusi. Apa itu evolusi? Ya, perubahan secara gambar. Ya kan, Pak? Nah, jadi memang kalau kita bandingkan sekilas antara gambar manusia purba dengan kita memang hampir mirip. Ya. Nah, hampir mirip. Cuman memang ininya yang merupakan perbedaannya. Sudah Ronaldo? Belum, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah? Nah, kemudian ini yang kedua, ini adalah jenis manusia Pithecanthropus. Nah, yang ketiga itu adalah Homo. Nah, yang menjadi PR-mu, ini ada sebuah video yang Ibu tampilkan. Nah, ini kau buat ya dalam segi kelompok. Ya, saya tunjuk kelompoknya itu teman sebangkunya saja. Ya. Nah, ini adalah videonya. Makanan. Gitu-gitu
Coba diperhatikan, jangan ada yang ribut. Inilah jenis manusia purba dulu tanpa berpakaian. Bersiap-siap nomor 20. Oke, nah sudah kamu saksikan ya video tentang manusia purba. Nah jangan lupa minggu depan ya, ibu tadi tugasmu secara berkelompok. Nah minggu depan kita masuk kepada materi corak kehidupan masyarakat Prasaksara. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.